Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Risti di Bandung. Meskipun Mbak Risti tinggal di Bandung, tapi menceritakannya itu sesuatu atau pengalaman horor yang pernah dialaminya waktu itu saat dia berkunjung ke Jogja sana. Nah, Mbak Risti itu kan kuliah di Bandung. Kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2009. Jadi pada saat itu dia tuh ada teman dekat namanya Mbak Adel. Mbak Adel itu asli orang Jogja. Asli orang Semarang, cuman kuliahnya di Bandung di sana. Ya, ngobrol-ngobrol akrab dan sebagainya. Sampai akhirnya pada suatu saat memang di momen liburan gitu ya, Mbak Risti itu kepengen jalan-jalan ke timur sana, maksudnya ke daerah Jogja atau daerah mana gitu ya. Dan ya akhirnya ngobrol sama Mbak Adil nih, dan mereka tuh nyambung, ya udah Ti, ayo kita ke Jogja, Riz manggilnya, ya udah Riz, ayo kita ke Jogja sana yuk. Nah, setelah direncanakan, akhirnya mereka pun berangkat ke Jogja sana. Singkat cerita begitu ya, ubat gitu ya, bingung gitu. Akhirnya ya wis lah, udah kita berangkat ke Jogja. Dan waktu itu mereka juga udah nanya-nanya penginapan dan sebagainya, nyari-nyari informasi lah. Nah, dapatlah ada satu penginapan yang harganya itu murah banget, tapi masuklah di kantong mereka berdua. Nah, berangkatlah mereka ke Jogja sana. Dan begitu sampai di Jogja, singkat cerita, akhirnya mereka menuju ke penginapan tersebut. Mereka tuh rencananya memang mau beberapa hari di sana. Mau santai, nggak mau buru-buru, nggak mau ngejar, oh harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini, kayak itu tuh enggak. Wis pokoknya santai, kalau pengen pergi ya pergi, kalau pengen tidur-tiduran doang, ya tidur-tiduran doang, intinya kayak gitu ya. Nggak ada diburu-buru waktu. Nah, ini datang ke penginapan pertama. Ya, biasa aja, normal gitu ya. Sampai akhirnya mereka itu kan jalan-jalan ngasal gitu ya. Dan memang lokasinya juga benar-benar jalan-jalannya itu jalan-jalan kaki gitu ya. Nggak jauh dari penginapan pertama, itu ada sebuah penginapan di sana yang menurut Mbak Risti itu, penginapannya kayaknya bagus, kayaknya enak. Nuansa tradisionalnya itu kental banget gitu ya, pikir dia itu seperti itu. Dan ya setelah ngobrol sama Mbak Adel, Del pindah ke sini yuk katanya gitu kan. Akhirnya karena memang di yang pertama itu juga sehari doang, satu malam doang, akhirnya sudah mereka pun ke situ daftar buat menginap di tempat tersebut. Waktu itu ada beberapa pengguna juga, ada beberapa pelanggan juga di sana. Apa sih namanya? Hanya ada beberapa tamu juga, maksudnya seperti itu. Ada beberapa tamu, suasana juga lumayan cukup ramai gitu ya, nggak terlalu sepi-sepi banget ya. Oh ini nyaman nih, enak nih, hijau, adem, rindang, bangunannya juga tradisional kayak gini, ini buat foto-foto juga bagus, pikirnya Mbak Risti. Mereka pun pindah ke sana. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau numpang promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, kualitas premium, tanpa campuran apapun. Digoreng sendiri, bawangnya itu bawang Brebes, bawang dengan kualitas terbaik gitu ya. Meskipun ukurannya kecil, tapi aroma dan rasanya ya nggak ada lawan gitu ya. Monggo untuk kawan-kawan yang berminat bisa langsung di order di Shopee, Tokopedia, TikTok atau yang lainnya gitu ya. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat kemarin-kemarin ya monggo, mumpung lagi tanggal muda, silakan di order sebanyak-banyaknya sebelum harga bawang melambung gitu ya. Soalnya ini dolar lagi melemah gitu ya. Semoga cepat pulihlah negeri kita gitu. Itu aja, terima kasih untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat, ditunggu pesanannya. Kita kembali lagi ke Mbak Risti tadi. Mbak Risti sama Mbak Adel menginap di sana. Siang hari aman, normal, biasa aja. Cuman begitu memasuki sore hari, itu ada rasa beda. Ya memang di kamar itu ada AC-nya ya, tapi entah kenapa Mbak Risti itu mengalamin
Apalagi Mbak Risti biasa di Bandung yang udaranya itu sedikit lebih dingin gitu daripada di Jogja. Itu kan merasakan panasnya. Kulit itu yang putih itu jadi merah-merah gitu kan. Nah, di situ ini aneh. Mbak Risti itu kan biasa ya sebagaimanapun juga Bandung sepanas-panasnya Bandung sekarang lebih sejuk lah daripada misal di Semarang atau di Semarang bawah gitu ya, atau di Jogja sendiri kayak gitu. Nah, biasa hidup dengan kondisi malam hari misalkan dingin. Itu Mbak Risti merasakan dingin yang lebih gitu. Bahkan sampai apa? Aku ndak bawa jaket, kata Mbak Risti gitu kan. Aku ndak bawa jaket. Ya udah minjem punyanya si Mbak Adel. Sampai kenapa kamu kenapa nggak tahu? Aku ngerasa dingin katanya begitu kan. Oh, AC-nya mau didinginin, mau diinin lagi ndak? Padahal AC itu normal. Masih di 20-an ke atas begitu ya. Tapi kok rasanya dingin banget. Ya mikirnya Mbak Risti jangan-jangan aku mau sakit kali ya, atau apa. Semoga enggak lah, lagi liburan masa sakit gitu. Udah malam itu mereka pun akhirnya keluar buat makan. Nah kebetulan di tempat itu pun ada restorannya di sana. Ya udah kita makan di sini aja lah gitu ya. Mereka pun makan di situ. Nah, saat lagi makan, itu kan sekitar jam 8-an ya. Awal-awal itu masih ramai, ada beberapa tamu yang makan di situ juga. Nah, ini makin malam, mereka itu dari jam 8 duduk-duduk di sana mungkin sampai sekitar jam 9 lah. Nah, di jam 9 tersebut, restoran itu udah mulai sepi, tapi nggak sepi banget. Masih ada beberapa pengunjung di sana. Nah, di situ Mbak Risti awalnya melihat ada seorang perempuan itu pakai kebaya itu serba hitam semuanya, dari atas sampai bawah. Perempuan dengan dandanan yang khas Jawa banget lah, rambutnya di kebelakangin, pakai konde kayak gitu ya, bener-bener Jawa banget. Ini lagi berdiri di area dapur restoran di situ ya, dapurnya lumayan cukup kelihatan di sana. Lagi berdiri di situ, itu cuman berdiri doang, ngadep ke pintu. Pokoknya Mbak Risti itu ngelihatnya dari samping. Ini ngadep ke pintu dapur ke sana. Awalnya kan dianggap normal gitu ya. Awalnya normal. Oh, ada itunya. Itu mungkin, jangan-jangan yang punya tempat ini gitu ya. Jangan-jangan yang punya restorannya, atau mungkin yang memang benar-benar punya ini. Awalnya biasa aja, makan gitu kan. Sampai akhirnya apa? Dilihat lagi ke sana. Loh, si ibu-ibu itu masih di sana, si mbak-mbak itu ya, teteh-teteh itu tuh masih di situ. Masih dengan posisi yang sama, berdiri diem aja. Itu kedua kalinya. Ketiga kalinya, ya diajak ngobrol sama Mbak Adel, lupa lagi kan. Nengok ke sana lagi. Oh, nengoknya tuh ke kanan begini ya. Si ibu-ibu itu masih berdiri di situ, dan itu udah beberapa menit berlalu. Sampai akhirnya apa? Mbak Risti ngomong sama Mbak Adel, Del, coba kamu lihat arah jam gitu ya. Mungkin di arah jamnya Mbak Adel, si ini bilangnya jam 3 atau jam berapa gitu, atau mungkin jam 9-nya Mbak Adel atau bagaimana. Pakai arah jam, lihat arah jam ini. Mbak Adel pun nengok. Mbak Adel itu nggak ngeliat apapun di situ. Coba itu menurutmu ibu-ibu itu siapa ya? Kata si Mbak Risti. Mbak Adelnya, ibu-ibu yang mana gitu kan? Itu yang lagi berdiri di depan dapur, pintu dapur restoran itu di situ, yang pakai kebaya hitam, cantik katanya begitu kan? Aku nggak ngeliat apa-apa, aku nggak ngeliat apa-apa. Mbak Risti kan nengok ke sana lagi, memang udah hilang. Ya udah ndak ada, kata Mbak Risti. Emang kenapa? Aku tadi lihat itu ada ibu-ibu di situ pakai konde, ada mbak-mbak lah. Dia tuh diem aja di sana, ngadep ke arah pintu restoran, gak ngapa-ngapain. Tak pikir siapa gitu, cuman ya dari tadi udah lama banget gitu ya. Masa berdiri diam di situ doang, kata sini. Udah gak usah dibahas, kata Mbak Adel itu seperti itu. Dan gak usah dibahas. Iya, cuman aku penasaran, katanya begitu kan. Siapa sih itu ya mbak-mbak itu gitu. Si Mbak Adelnya tetap aja, udah gak usah dibahas. Cuman ya begitu Mbak Ristinya, iya enggak, aku cuman penasaran aja gitu ya. Tadi kok berdiri lama banget, masih dibahas tanpa disadari Mbak Risti gitu ya. Sampai akhirnya selesailah malam itu. Mereka pun sempat keluar sebentar, gak jauh-jauh lah dari situ, karena memang lokasinya
dekat dengan keramaian juga. Mungkin maksudnya keramaian ya mungkin di daerah Malioboro atau ke sana lagi ke utara atau kemana gitu ya. Mungkin di daerah situ, nggak jauh-jauh, ditempuh dengan cara berjalan kaki. Sekitar jam 10 malam, mereka pun nggak lama, jam 10 setengah 11 gitu ya, udah lumayan cukup malam tapi belum tengah malam, mereka pun akhirnya pulang. Pulang itu dengan naik becak. Udah pulang naik becak, sampailah di penginapan tadi. Sesampainya di penginapan, mereka pun langsung masuk, dan karena mungkin capek juga, Mbak Risti juga memang agak sedikit kedinginan waktu itu, padahal di luar Jogja itu panas. Ini malah kayak gitu, keluar itu pakai sweaternya si Mbak Adel. Tapi ya wes ndak apa-apa gitu ya. Nah, sesampainya di penginapan itu, masukkan mereka siap-siap mau istirahat. Sebelum istirahat, si Mbak Adel itu duduk dulu sebentar itu dapatnya lantai 1 ya, lantai pertama. Duduk di terasnya atau di balkonnya di situ. Duduk di situ sebentar sambil mainin HP gitu kan. Dan Mbak Risti setelah bersih-bersih ngelihat, loh kok Adel nggak ada. Akhirnya dilongok, oh ternyata lagi ada di depan situ, dia itu masih ngopi begitu ya. Del, nggak masuk Del, nggak istirahat. Bentar lagi, kata Mbak Adel itu seperti itu. Dan Mbak Risti, ya udah, aku tak tiduran dulu ya, kata Mbak Risti. Iya udah, kamu duluan aja sana, aku bentar lagi kok. Mbak Risti pun akhirnya apa? Mau masuk balik badan begitu kan. Nah begitu balik badan, mata kan sempat ngelihat itu di depannya itu ada taman-taman yang semacam itulah. Serepet, Mbak Risti ngelihat lagi perempuan yang tadi berada di restoran di depan dapur itu. Kali ini dia itu berdiri di sana, di salah satu sudut taman di situ. Suasananya memang agak sedikit gelap dan nggak terlihat terlalu jelas, tapi Mbak Risti tahu itu adalah sosok yang sama. Si mbak-mbak itu, Mbak Risti sempat begini kan, cuman karena menyadari si mbak-mbak itu sepertinya lagi ngelihatin Mbak Risti kan akhirnya jadi, aduh gimana gitu ya, merasa ndak enak. Udahlah aku masuk aja. Akhirnya Mbak Risti pun masuk ke dalam kamar. Dia berusaha untuk istirahat, untuk tidur. Sejenak kepikiran masalah tadi. Siapa sih perempuan itu ya? Jangan-jangan memang pemiliknya. Dan cuman ya begitu, pemilik kok jam segini udah hampir tengah malam masih keluyuran gitu ya, masih ngecek semuanya dan pakaiannya juga masih begitu, kayak perempuan-perempuan Jawa priayi semacam itulah. Malam-malam begini gitu, apa ndak gerah, apa ndak berat atau begini gimana ya, pikirannya Mbak Risti itu kayak gitu. Ya sudah, dia pun akhirnya tertidur. Nah, tertidur cuman sebentar. Terbangun sekitar jam 12:30. Loh, 12:30 pagi, Adel ndak ada di kamar. Loh, Adel kemana? Kok ndak ada dia? Bangun kan? Nah, begitu bangun, Mbak Risti juga karena bangun sendirian agak sedikit takut juga. Akhirnya bangun, nah begitu terbangun, mau nyari Mbak Adel. Di kamar ndak ada, kamar mandi ndak ada. Panggil-panggil Del, itu ndak ada sautan. Akhirnya buka pintu keluar. Begitu jegrek buka pintu, si perempuan yang pakai kebaya hitam itu lagi duduk di balkon di sana, itu lagi ngadep ke arah depan sambil diem aja begitu ya. Mbak Risti kan kaget trep, dan karena si perempuan itu nggak nengok, Mbak Risti pun akhirnya masuk lagi. Jerep, perempuan itu siapa ya? Kok duduk di sana? Perasaanku jadi ndak enak, kata Mbak Risti. Akhirnya apa? Buru-buru ngubungin si Mbak Adel. Del, kamu di mana Del? Itu ditanya. Aku lagi keluar sebentar, ini ada temanku, katanya begitu kan. Del, pulang lah Del, ini aku mau pulang, katanya begitu. Akhirnya sudah, gak lama setelah itu, mungkin sekitar jam 1 pagi, Mbak Adel pun pulang. Sorry, aku tadi ketemu sama temanku, teman SMA, dia kuliahnya di sini gitu ya. Cuman ketemu sebentar, kata si Mbak Adel. Terus udah, masuklah Mbak Adel ke dalam kamar gitu ya. Dan waktu itu sempat cerita si Mbak Risti, Del,
aku mulai ngerasain sesuatu yang aneh, Dil. Aneh kenapa? Katanya gitu. Aku melihat ada seorang perempuan kan yang aku ceritakan di restoran itu loh, yang berdiri doang. Aku ngelihat udah 3 kali, Del. Yang kedua, waktu pertama kamu di depan itu aku bilang aku tidur duluan, itu aku ngelihat itu pokoknya di sana, yang di depan di pojokan situ dia itu lagi berdiri. Terus yang ketiga itu aku bangun nyariin kamu nggak ada. Pas ke depan dia itu lagi duduk di kursi depan situ, Del. Masa sih aku pulang nggak ada siapa-siapa, kata Mbak Del. Ya masalahnya itu gitu, kamu mungkin nggak ngelihat atau apa. Mau dicek kata si Mbak Adil. Oh enggak lah, aku takut. Mbak Adil kan karena penasaran, itu tak cek. Dia keluar kebuka, nggak ada siapa-siapa. Mbak Risti pun begini, akhirnya ngelongok, ya memang nggak ada siapa-siapa. Akhirnya malam itu mereka pun istirahat dan udah selesai gitu istirahat. Nah keesokan paginya itu jalan-jalan, pokoknya seharian itu jalan-jalan, nggak tahu kemana sampai sore. Sore itu di area Prambanan, itu udah menjelang sore, udah udah senja banget lah, udah mau tutup gitu ya. Nah itu mereka menghabiskan waktu di sana dari mungkin sekitar jam 5 sore sampai sekitar jam 6 itu udah mau tutup waktu itu. Dan di saat hari itu udah mulai gelap, Mbak Risti pun melihat perempuan itu lagi, dia tuh lagi jalan sendiri di area Prambanan di sana. Del, akhirnya manggil Mbak Adel kan. Ya Tik, kenapa Del? Itu Del, perempuan itu yang aku lihat di restoran, yang aku lihat di penginapan itu, Del. Itu dia ada di sini. Di titik itulah Mbak Risti itu udah mulai panik. Karena kok dia seolah-olah ngikutin kemanapun Mbak Risti pergi gitu ya. Kok seperti itu? Del, itu liatin. Mbak Adel kan coba ngelihat, mana Ti? Itu lagi berdiri di sana, itu di candi yang itu tuh di sana. Mbak Adel ngeliatin ke situ, nggak ngelihat apapun. Aku nggak ngelihat, Ti, beneran aku itu nggak ngelihat, kata sih. Lah kamu matanya gimana sih, orang kelihatan begitu tuh berdiri tuh. Mau tak tunjuk katanya. Jangan, nggak sopan, takutnya dia ngeliat ke sini. Dan memang benar waktu Mbak Risti ke sana, si perempuan itu posisinya lagi ngeliatin mereka berdua. Jadi Mbak Risti pun akhirnya nggak berani nunjuk gitu ya. Yuk kita pulang. Yuk kita pulang. Karena dari siang hari mereka itu udah jalan-jalan capek gitu ya. Badan lepek, lengket dan sebagainya. Mereka pun akhirnya pulang. Dan setelah pulang mereka itu istirahat doang gitu ya. Udahlah kita nggak keluar lagi malam ini intinya. Mereka berdua pun akhirnya tertidur. Nah Mbak Risti sendiri memang kalau misal tidur di hotel atau apa, itu suka kebangun-bangun. Beda tidur dengan di rumah sendiri seperti itu. Kalau di rumah sendiri itu mungkin rasa nyamannya, rasa amannya itu lebih lah gitu. Nah ini tuh mungkin ada perasaan was-was dan sebagainya. Mbak Risti pun malam-malam terbangun. Entah jam berapa waktu itu dia terbangun, belum sempat ngelihat jam. Makanya dia tuh nggak inget. Dia kebangun gitu kan, cuma mau balikin badan begitu doang. Ternyata apa? Perempuan yang pakai kebaya hitam itu udah berdiri di deket jendela. Itu kan biasanya jendelanya itu pakai korden yang lebar gitu ya. Nah, berdiri di sana. Ya Mbak Risti langsung bangunin si Adel. Del, bangun. Sambil ini dan mata itu udah nggak ngeliatin ke situ lagi. Del, bangun. Mbak Adel pun bangun. Ti, kenapa Ti? Aku kaget Ti, katanya. Ada apa? Del, ada si ibunya datang lagi, Ibu mana? Mbak Adel pun ya nyari-nyari, agak kesel juga mungkin ya, dibegituin, dibangunin, kagetin segala macam. Dicariin, itu tadi berdiri di sana di dekat jendela. Sumpah aku ngelihat, kata Mbak Risti itu begitu. Aku nggak ngelihat apapun, itu mungkin cuman perasaanmu aja kali, kata situ ya. Gak mungkin, kata si Mbak Risti. Gak mungkin, orang aku itu ngelihatnya itu jelas banget dari awal di restoran sana. Itu aku ngelihat jelas banget. Ya sudahlah, kamu tenang aja. Udah enggak apa-apa, selama dia nggak ngapa-ngapain ya wes udah. Ya cuman aku takut soalnya ya aku diikutin terus begitu kan. Aku ngerasa kayak diikutin terus, nyampe Prambanan pun dia ngikut gitu ya.
kemana-mana ngikut. Besok jangan-jangan misal kita jalan lagi, misal ke Parangtritis atau apa, mungkin dia juga ngikut. Del, gimana Del? Sudah enggak apa-apa, udah tenang aja. Dan ternyata tanpa sepengetahuannya Mbak Risti, Mbak Adel itu coba menghubungi salah satu kerabatnya. Waktu itu di Jogja juga di sana. Dan kerabatnya itu masih beberapa tahun lebih tua dari Mbak Adel. Kakak sepupu lah semacam itu ya. Nah ini ngobrolin, Mbak, ini aku lagi di Jogja katanya. Loh, kamu di Jogja? Kok nggak ngomong-ngomong? Nah ini kan aku ngomong, Mbak. Oh iya, kata si mbaknya. Gimana, kamu di mana sekarang? Aku lagi nginep di tempat ini gitu kan. Oh iya. Yaudah, aku ke situ, kata si kakak sepupunya ya. Namanya Mbak Ami. Ya udah Mbak ke situ. Ya udahlah, kata si Mbak Adel udah kadung begitu kan, ngomong sama Mbak Riz, bentar ya, kakak sepupuku Mbak Yuko mau kesini, katanya begitu. Oh ya sudah. Akhirnya apa? Nggak lama setelah itu, sekitar 15 menit kemudian, Mbak Ami pun tiba di situ, di penginapan itu. Dan kenalin kan, ini Mbak Risti, ini Adel gitu kan. Dan ini si Mbak Ami, kenapa Mbak Adel menceritakan hal tersebut, karena Mbak Ami itu memang dari kecil itu terkenal, maksudnya terkenal di kalangan keluarga kalau dia itu punya kemampuan lebih lah, semacam itu. Dan akhirnya Mbak Adel pun coba konsultasikan, ini apa sih yang terjadi dengan temanku si Risti ini, kenapa ya? Akhirnya ceritakan, Mbak, kenapa ya Mbak ya, Risti ini melihat seperti ini gitu kan. Dan Mbak Risti pun akhirnya menceritakan, coba Riz, kamu cerita awalnya itu gimana? Aku awalnya begini Mbak gitu kan. Mbak Aminya itu cuman dari tadi tuh cuman senyum begitu doang, cengar-cengir, tanpa ada rasa khawatir, tidak terlihat gelisah atau apapun gitu ya. Ya Mbak Risti pun melihatnya, oh artinya masalahku itu tidak serius nih, kalau seperti ini artinya masih bisa ditangani waktu itu kan. Dan setelah Mbak Risti selesai dengan ceritanya, ditanyakan Mbak Ami, gimana Mbak? Menurut Mbak Ami gimana? Menurut penglihatannya Mbak Ami gimana? Lah, penglihatan apaan? Ya, Mbak Ami kan dari dulu kan terkenal seperti itu Mbak. Seperti itu apa? Apa sih yang jelek-jelek, kata si Mbak Ami. Enggak lah Mbak lah, maksudnya yang seperti itu dibantu Mbak. Ini temanku kasihan Mbak, barangkali dia itu kesambet atau bagaimana. Ya Mbak Ami masih tenang, masih cengar-cengir, udah ndak apa-apa, kata si Mbak Ami. Tapi ya nggak apa-apa, gimana Mbak? Penasaran nih, minimal ada penjelasan lah ini buat si temanku, si Risti ini. Dan disitulah Mbak Ami itu mulai ngomong. Jadi begini, Risti, kamu ndak usah khawatir, intinya seperti itu. Ya Mbak, aku ndak khawatir, cuman ya ndak bisa, aku khawatir, aku pengen tahu kenapa bisa seperti itu, apakah bisa hilang atau apa. Mbak Ami pun nyengir lagi begitu ya. Dan udah, Risti, kamu tenang aja. Kenapa? Karena masalah itu tuh bukan di masalahmu, katanya, bukan di diri kamu. Kalau bukan di diriku terus gimana Mbak? Maksudnya gimana, aku ndak ngerti. Jadi begini, tak kasih tahu ya, ini Adel juga dengerin. Risti bisa melihat itu bukan karena sosok tadi ngikutin Risti, enggak, bukan. Justru sebaliknya, yang diikutin itu adalah Adel, katanya. Loh Mbak, kok aku yang diikutin? Oh, sudah, kamu tenang dulu, kata Mbak Ami, kamu tenang dulu. Ya, kamu kan tahu sendiri di keluarga kita itu ada keturunannya. Salah satunya ya mungkin Mbak nggak sengaja gitu ya. Cuman jadi ketiban begininya, kata si Mbak Ami. Nah, itu kan dari Mbah Buyutmu. Bisa melihat, bisa apa. Yes, pokoknya mengerti hal-hal semacam itulah. Dan itu, sosok itu adalah sosok yang ngikutin kamu. Kayak sosok yang ngejagain kamu, Del, katanya begitu. Ah, yang ngejagain aku Mbak? Iya, itu bukan ngejar Risti, melainkan dia dampingin kamu kemanapun kamu pergi, ya dia pasti ikut, kata si Mbak Mi. Jadi itu kayak ini Mbak, khodamku atau apa? Ya bukan khodam, katanya. Bukan seperti itu, tapi dia itu ngikutin. Dan
nggak apa-apa, dia itu nggak jahat gitu ya. Dia tuh jaga jarak kok, seperti itu, cuman mantau kamu, ngedampingin. Mungkin kalau misal ada orang yang mau berbuat jahat atau apa ke kamu, nanti baru dia bertindak atau bagaimana, kata si Mbak Mi. Berarti bukan aku ya Mbak ya? Bukan, kamu kegeeran aja Ti, katanya. Ya enggak, habisnya ini mau malah justru aku seneng. Berarti bukan aku ya Mbak ya? Iya, bukan kamu. Tapi kenapa aku yang ngelihat ya Mbak ya? Adil enggak gitu kan? Ya jadi begitu, memang sosok itu dibuat untuk tidak menakuti yang diikutinya gitu ya, dibikinnya tuh seperti itu, disetelnya. Jadi ya Adele itu nggak bisa ngelihat, sementara orang yang waktu itu dekat sama Adele, ya kamu begini kan lagi dekat sama Adele, lagi liburan ke sini dan yang lainnya, itu kamu yang dikasih lihat. Itu tujuannya supaya seolah-olah itu bilang, hey temannya Adele, Adele itu nggak sendirian loh. Adele itu ada yang ngeliatin, Adele itu ada yang ngawasin, katanya seperti itu. Oh dari situ berarti aku nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, dia nggak bakalan deket-deket terus mau nyekek kamu atau apa ya, selama kamu baik-baik aja gitu ya. Ya nggak ada masalah sama sekali, itu kata Mbak Ami begitu. Dan ya Mbak Risti lega gitu kan mendengar itu. Syukurlah, alhamdulillah aku nggak yang kenapa-kenapa, aku yang nggak gimana-gimana. Dan akhirnya sudah. Mulai saat itu Mbak Risti itu masih tetap ngelihat sampai mereka itu pulang lagi ke Bandung sana. Begitu sampai di Bandung, meskipun lagi dekat sama Adele atau apa, sosok itu tuh udah nggak terlihat lagi. Dan Mbak Adele sendiri sepanjang Mbak Risti itu masih dekat dulu semasa kuliah, selepas kuliah kan mereka ini ya sendiri-sendiri gitu ya. Ya Mbak Adele itu tidak pernah melihat sosok tersebut. Ya, itu aja satu cerita dari Mbak Risti di Bandung. Pengalamannya sendiri dialami itu di Jogja. Dan ya ceritanya hanya segitu, mungkin tidak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Itu aja, terima kasih Mbak Risti atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Dan kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Ditunggu pesanannya sampai. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, yaitu tadi kita tunggu pesanan dari kawan-kawan. Terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, segitu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.